Shalom saudara, sungguh luar biasa hari ini. Saya percaya bahwa sukacita dari surga turun atas kita semua, amin. Dan kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan saat ini kita layak untuk bersyukur kepada Tuhan kita. Kita akan tinggikan Dia, kita akan bermazmur bagi Dia. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebab karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan, kami ada sampai hari ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, biarlah mulut kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan Yesus ibadah ini, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau yang ambil alih semua Tuhan Yesus. Engkau yang bertata, Engkau yang berkarya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah
itu kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Dan kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sungguh kasih Tuhan tidak terbatas. Sungguh kasih Tuhan luar biasa. Kami memuji Engkau Tuhan. Allah kami yang hidup. Allah kami yang berkuasa. Allah kami yang hebat. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kali dan kini hanya untukmu. Kami memuji Engkau Tuhan, sebab kasih-Mu begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin. Mari semuanya bangkit berdiri. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kawin dan kini hanya untukmu. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, sungguh luar biasa baik bagi setiap kami. Haleluya. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari semua naikkan. Ku naikkan syukurku, kami naikkan. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Kami dibebaskan. Amin. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Setiap hari kami ingin memuji-muji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada terukur besar kasih Tuhan. Semua katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya.
kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu besar, takkan berhenti. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebar yang melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Hati kami bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku Yesus. Ajaib perbuatanmu besar, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Mu Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih-Kasih-Kasih-Mu, kasih setiamu besar selamanya. Haleluya. Silakan duduk saudara. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami
Hari ini kita dapat berdiri di tengah-tengah itu. Semua karena kasih setiamu, semua karena kesempatan yang kau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan itu Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan Yesus yang beracara di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Perbaharui kami hari demi hari Tuhan. Dan perbaharuan itu Tuhan hanya lewat firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu ini pelita bagi kaki kami Tuhan. Kami ingin Tuhan Yesus, perubahan itu terjadi dalam kehidupan kami. Dan sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu yang akan disampaikan, itu yang akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Urapi dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
sama dengan topik yang di depan, yaitu tahun penuaian. Nah, tema saya adalah supaya bagaimana kita bisa mengalami pemulihan. Jadi tidak jauh beda dengan penuaian. Untuk kita bisa mengalami suatu penuaian ataupun pemulihan, kita harus percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada berkat. Di dalam Tuhan itu ada terobosan, dan di dalam Tuhan ada perubahan. Karena segala sesuatu bagi Tuhan itu sangat mungkin untuk kita boleh mengalami yang namanya penuaian, terobosan, perubahan apapun itu. Seperti apa yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel yang tertulis di Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 27. Yoel pasal 2 ayat 25 sampai 27. Demikian firman Tuhan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu, dan tidak ada yang lain, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ini janji Allah bagi bangsa Israel bahwa akan dibuatnya mereka makan banyak, menjadi kenyang, dan akan menghalau semua belalang-belalang. Dan itu pun berlaku atas hidup setiap kita, karena kita juga adalah orang-orang pilihan. Dan untuk kita mengalami masa-masa penuaian, masa-masa supaya kita mengalami pemulihan, ada hal bagian yang harus kita lakukan. Waktu Tuhan menyampaikan akan sebuah janji ini kepada bangsa Israel, tidak berhenti di situ, tapi ada tertulis di 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 sampai 15. Demikian firman Tuhan, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Ini bagian yang harus kita lakukan, yaitu di mana kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita harus berbalik dari kejahatan. Kalau kita berbicara berbalik kejahatan, berbalik dari kejahatan, dari hal-hal yang jahat, itu berarti bukan dikhususkan untuk orang yang belum bertobat. Seringkali kita berpikir menjauhkan hal-hal yang jahat itu untuk orang-orang yang belum bertobat. Kalau kita kan udah dibenarkan, betul. Kita semua sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tapi kita ini masih daging, masih manusia yang tidak luput dengan yang namanya kesalahan, melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Contohnya apa? Marah-marah, perkataan masih keluar, perkataan kotor. Masih ada manusia yang lama yang masih kita bawa. Nah, yang Tuhan mau adalah merendahkan diri dan berbalik dari hal-hal yang jahat. Itu berbicara sikap hati daripada orang yang rendah hati. Orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang rendah hati, pasti orang ini mau ditegur. Kalau kita sebagai jemaat tidak mau ditegur oleh seorang gembala, berarti engkau tidak memiliki sikap hati yang merendahkan diri. Tapi engkau memiliki sikap yang angkuh. Orang yang sombong, orang yang angkuh,
itu biasanya condongnya tidak mau ditegur, condongnya tidak mau dikritik, tidak mau dinasehati, karena merasa dirinya selalu benar dan benar. Yang namanya berbalik dari hal-hal yang jahat, kita ini perlu introspeksi. Jangan merasa diri selalu benar. Tadi baru saja saya katakan manusia itu tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan, betul ya? Di sini siapa yang nggak pernah marah? Angkat tangan, pasti pernah marah, betul ya? Gemes iya, jengkel iya, gosip iya. Nah, yang maksudnya Tuhan berbalik dari hal-hal yang jahat itu ya seperti itu. Tidak lagi berbuat sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Saya ini pernah marah, saudara. Jangan dipikir hamba Tuhan itu alim, gak pernah marah. Kata siapa? Hamba Tuhan itu juga manusia. Saya ini marah. Waktu suatu ketika saya itu diberkati sebuah mobil. Ya, pas persis 1 Februari. Saya diberkati mobil. Dari 5 tahun yang lalu saya itu sebenarnya sudah pingin punya mobil dan bisa nyetir, tapi belum didukung oleh suami. Dan baru ini didukung oleh suami. Awalnya suami berkata oke, tak dukung gini. Nah, lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian suami saya ngomong sesuatu, alah, mau pakir aja gak iso, gak entos. Kok pakai nyetir gini aja gak usah. Jadi omongannya itu tidak memberi semangat, kok berbalik arah. Saya jengkel, saya marah, saya tersinggung dengan omongan suami. Loh, kamu itu loh katanya dukung aku, kok omonganmu seperti ini? Saya marah waktu itu. Marah itu meledak-ledak, saudara. Sampai saya ngomong, ya sudah wes, tak jual lagi mobilnya, wes gak usah nyetir. Saya marah, saya gemes. Tapi setelah kejadian itu, malam saya introspeksi. Saya merenung, Tuhan, saya inilah tadi marah-marah. Lalu Tuhan berkata seperti ini, seharusnya kamu tidak perlu marah-marah. Saya jawab lagi sama Tuhan, habisnya Tuhan saya gemes sama suami. Kalau dari awal gak dukung ya sudah. Kok awalnya dukung, sekarang kok perkataannya tidak mendukung, perkataannya yang melemahkan dan tidak memberi saya semangat. Saya ini kan masih pemula, pokoknya saya itu ngomong gitu sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang, udah, kamu nurut aja, kamu bisa kok. Tapi gemes itu Tuhan. Biasanya kalau orang marah, apakah bisa dalam sekejap hilang? Gak bisa. Saya bilang, Tuhan, saya ini masih marah loh. Udah, jangan marah, hilangkan rasa marahmu. Wow, itu tidak mudah buat saya. Suruh sekejap saya gak marah. Saya katakan, oke Tuhan, saya mau. Karena saya belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, menjadi seperti yang Tuhan mau. Udah, suatu ketika tiba-tiba ipar saya telepon ke saya. Lalu saya tidak minta izin sama suami, karena suami berpesan tidak boleh nyetir sendiri tanpa didampingi oleh aku, karena kamu masih pemula. Oke, saya taat, saya tunduk. Tapi suatu ketika ada situasi urgent, ya, saya dihubungi ipar, mama masuk rumah sakit, mamanya suami, mertua saya, di UNER. Waktu itu saya bilang sama Tuhan, Bapak, saya pergi ya, saya berangkat ya, ini urgent. Lah, saya berangkat saudara, tanpa ditemani dia, tanpa izin dia. Waktu saya nyampe, kelihatannya itu hal yang biasa, betul ya? Gak ada sesuatu yang salah. Tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, kamu harus bilang sama suamimu, jangan kamu diam-diam. Karena hal yang bohong
itu juga hal yang mendukakan hati Tuhan. Lalu saya WA udah sampai di UNER, saya berkata, "Ko, aku minta maaf, ampuni aku ya Ko. Aku ini sudah nyampe di UNER-nya tersendirian karena urgent, karena mama lagi masuk rumah sakit." Bayangan saya, waduh Siki marah atau gimana. Tapi puji Tuhan, dia berkata, "Gak apa-apa kok nih, aku ngerti ini urgent." Jadi ini yang Tuhan mau, saudara. Orang yang merendahkan diri itu orang yang mau mengaku diri dengan introspeksi. Oh, kalau hari ini, sepanjang hari ini aku bohong ya Tuhan, ya ampuni. Nah, orang yang rendah hati itu adalah orang yang dikasihi Tuhan. Karena tertulis di Amsal 3 ayat 34, orang yang rendah hati dikasihi. Bukan hanya itu, tapi orang yang merendahkan diri itu pasti Tuhan akan meninggikan kita. Kita lihat di Matius 23 ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lanjut di Yakobus 4 ayat 10. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Jadi peninggian itu berasal dari Tuhan, bukan dari manusia. Saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Kita tidak perlu mencari pengakuan dari manusia. Cukup kita punya sikap yang merendahkan diri, maka peninggian itu dengan sendirinya Tuhan berikan buat setiap kita. Belajar untuk mau menerima suatu kritikan, masukan bagi gembalamu. Kalau dikritik, ditegur, jangan marah, tapi terima dan dengarkan. Apalagi itu saran-saran yang sangat baik buat kita. Kalau engkau ingin mengalami suatu kondisi pemulihan di dalam keluarga, maka kita tidak bisa menuntut orang lain berubah. Tapi kita yang harus berubah terlebih dulu. Kalau kita mau mengalami suatu kondisi pemulihan, maka kita pun harus memperbarui hidup kita hari demi hari, supaya kita bisa menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Kalau engkau ingin mengalami penuaian di masa pemulihan dalam keuangan, kita juga harus belajar yang namanya menabur. Jangan jadi orang yang pelit, medit, kikir. Orang yang pelit, medit, kikir itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kebanyakan manusia itu lebih senang apa? Menerima daripada memberi. Untuk pekerjaan Tuhan saja kita kadang memberi hitung-hitungan. Tapi buat makan, buat shopping dan lain-lainnya, kok gak pernah hitung-hitungan. Padahal yang memberkati kita itu adalah Tuhan. Tapi kenapa kita harus hitung-hitungan dengan Tuhan? Bukan hanya sekedar kita menabur saja supaya kita bisa mengalami penuaian masa pemulihan dalam keuangan, tapi kita juga harus bisa mengatur dan mengelola keuangan itu dengan baik. Bisa menguasai kedagingan kita dan hawa nafsu. Biasanya itu terjadi bagi kaum Hawa. Kalau ada diskon di mall, wih, pinginnya belanja. Terus kalau rumah, paket, betul nggak? Yang suka Shopee, Tokopedia, murah, hampir tiap hari bunyi bel, paket. Tapi nggak ada ngeremnya. Gimana kita bisa mengalami pemulihan dalam keuangan? Kalau kita sendiri aja belum bisa dipercaya dalam mengatur dan mengelola keuangan. Saya tidak melarang Anda belanja, tidak.
Tapi rem itu jangan mengikuti gaya hidup ataupun kedagingan. Walaupun itu murah, walaupun itu ada diskon, tapi kalau itu bukan suatu kebutuhan, maka jangan ikuti dagingmu. Maka kau akan lihat Tuhan akan mempercayakan lebih lagi di dalam berkat itu atas engkau. Amin. Jadi bertobat, yang suka biasanya rumahnya paket ya. Hal yang kedua yang dikatakan ditawari, berdoa dan berseru di dalam nama Tuhan. Ini berbicara kita harus memiliki suatu hubungan yang karib dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan karib dengan Tuhan itu bukan berbicara, bukan sekedar hari Minggu saja. Tapi tiap-tiap hari kita harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Jujur di sini, tiap pagi kalau bangun yang selalu dituju itu apa? HP-mu, koranmu, sosial mediamu. Nah, kalau engkau mengawali pagimu bukan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami yang namanya pemulihan dan perubahan di dalam hidup? Justru Tuhan mau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu supaya kita ada koneksi dengan Bapa di surga. Kalau kita punya koneksi dengan Bapa di surga, saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita dan kita bisa alami yang namanya pemulihan dalam hidup kita. Kita lihat di ayatnya di Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Dikatakan di sini, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Bahkan Yesus berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dalam 1 jam? Yang Tuhan mau hubungan yang akrab dengan Tuhan, itu hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Masuk di dalam kamar, kunci pintu, dan kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kalau kita hanya membangun suatu hubungan hanya seminggu sekali saja di gereja, saya percaya engkau tidak akan mengalami yang namanya berbuah lebat. Tuhan mau kita ini bukan sebagai orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tuhan mau kita menjadi Kristen yang membawa suatu dampak. Kristen yang sungguh-sungguh, bukan yang suam-suam kuku, yang gak panas ya gak dingin. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita memiliki suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya pasti apa yang kita doakan selama ini dalam doa siang dan malam, pasti Tuhan akan jawab. Karena tertulis di dalam Lukas 18 ayat 7. Demikian firman Tuhan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum mereka menolong? Dikatakan bahwa Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang berseru siang dan malam. Tapi seringkali kita merasa bahwa doa itu gak ada apa-apa. Padahal dengan kita doa, itu ada kuasa Tuhan yang turun dan bekerja atas hidup kita. Amin. Kami sekeluarga baru saja mengalami masa yang dimana Tuhan pulihkan. Masa dimana terjadi penuaian yang besar-besaran. Karena tahun lalu adalah suatu tahun dimana Tuhan izinkan masalah demi masalah itu bertubi-tubi datang terus menerus seperti apa yang dialami oleh Ayub. Tuhan izinkan saya sakit. Tuhan izinkan saya bergumul mengenai anak, tentang suatu karir pekerjaan yang dia inginkan. Dan di saat itu juga saya bergumul
suami saya mau pensiun. Saya punya prinsip kalau melayani pekerjaan Tuhan itu bukan berbicara tentang berapa yang kau dapat, tapi berapa yang bisa engkau beri untuk Tuhan, melayani dan menyukakan hati Tuhan. Waktu saya dengar itu, baik pergumulan mengenai anak, tentang bagaimana suami saya cerita dia mau pensiun, dan waktu itu saya juga sakit, dan sakit saya itu bukan satu sakit saya itu Tuhan izinkan di bulan Januari saya tiba-tiba itu hilang ingatan yang dimana seperti ini. Contoh, saya waktu itu baru tahunya saya ke BCA untuk ganti buku tabungan. Dipikir bercanda. Lalu suami saya, nih kalau kamu lupa tanggal lahirmu, kamu kan bisa buka itu dompet, lihat itu di KTP-mu. Namanya waktu itu saya nggak sadar kalau saya sudah dalam kondisi sakit. Hal yang kedua, ada kejadian lagi. Waktu pelayanan di Bogor, kami ditempatkan di sebuah hotel. Saya sama suami berangkat, lalu saya bilang sama suami, kok aku tak turun dulu ya, aku mau ambil minuman. Waktu balik saya lupa itu nomor kamar. Saya jerit, saya teriak histeris. Suami saya, kenapa nih? Hal yang kedua. Hal ketiga, saya berkunjung ke anak saya dari Jakarta ke Surabaya pulang. Saya lupa yang namanya koper saya itu yang gimana. Kalau biasanya orang bepergian pasti selalu ingat bentuk dan warna koper, betul nggak? Saya nggak ingat bentuk warnanya, saudara. Saya sampai bingung, saya nggak bisa fokus. Sampai suatu ketika ada seorang ibu, saya tanya, Bu, ini Surabaya ya Bu? Ibunya yang saya tanyain bingung. Loh, iya ini Surabaya. Kenapa Bu? Saya mau cari koper. Lah, ibu tujuan dari mana? Surabaya. Saya bilang gitu loh. Tujuan ibu asalnya dari mana? Saya nggak bisa jawab. Jadi ibu yang saya tanyain nggak nyantol. Sampai ibu ini, dia pergi berlalu. Saya bingung, saya panik cari itu koper, saudara. Sampai suatu ketika ada petugas yang menghampiri saya. Ibu cari apa? Koper. Mungkin itu Bu kopernya. Bukan itu Pak, itu bukan koper saya. Bu, satu-satunya koper yang belum diambil itu. Saya berdebat dengan ini petugas. Namanya orang lupa, ingatan, daya ingatnya nggak bisa bekerja, ini otak. Lalu saya hampirin, saya lihat ada 15 menit lebih, hampir setengah jam saya lihat. Ini benar nggak koper saya? Waktu Imlek tahun lalu saya juga lupa nama ponakan dan ada satu nama adik saya yang lupa karena dites sama suami saya. Udah sakit itu, lalu saya dibawa ke dokter syaraf, saya dianjurkan untuk MRI. Ternyata di situ saya mengalami pembengkakan di bagian otak saya. Dan ada nadi arteri saya yang tidak bisa berfungsi dengan baik, sehingga di mana nadi arteri saya tidak bisa membawa oksigen di dalam sel darah merah itu sampai ke otak. Makanya jadi orang yang on. Waktu itu memang kondisi saya seperti orang on. Waktu ibadah aja, waktu persembahan, udah persembahan saya ngomong sama suami seperti ini. Itu pendetanya lupa itu, kok nggak ada persembahan, padahal ada persembahan loh. Waktu itu memang kondisi saya seperti orang on. Arterinya nggak bisa bekerja dengan baik, dan ditemukan sel darah merah saya itu selalu di bawah angka rata-rata karena ada masalah. Udah itu belum sembuh, Tuhan izinkan lagi dengan saya sakit pendarahan. Bayangkan, sel darah merahnya kurang, mengalami
mengalami pendarahan 3 bulan. Udah mengalami pendarahan, tiba-tiba tangan kiri saya nggak bisa digerakkan, diangkat begini aja nggak bisa. Sampai di dalam hati saya, aduh, masa aku pansui Tuhan, masih muda gini. Itu terjadi bersamaan dengan saya juga bergumul tentang anak dengan suami di mana nih aku pensiun loh nih. Itu sesuatu hal yang tidak mudah untuk kami jalani. Tapi di situ kami berdoa terus menerus, kami cari Tuhan, kami tidak berhenti. Seringkali kita merasa Tuhan, aku udah berdoa 1-2 tahun, tapi kok nggak ada jawaban, kok masalah semakin bertambah. Betul, itu yang kita rasakan. Kita sudah kenceng doanya. Saya bergumul dengan anak saya itu kurang lebih 5 tahun. Itu belum dijawab, malah ditambah masalah dengan Tuhan. Tapi tidak membuat kami berhenti mencari Tuhan. Karena kami percaya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Saat teduhmu, saat pergaulan intimmu, engkau berdoa masuk di dalam hadirat Tuhan, saya percaya ada waktunya Tuhan akan mengadakan pemulihan. Dan pemulihan itu pun kami alami baru-baru saja. Kami tidak tahu saat kapan saya disembuhkan oleh Tuhan. Tiba-tiba saya bisa mengingat kembali. Dulu saya takut karena apa? Karena sakit saya, sampai nama suami saya di WA saya ganti my husband. Kenapa? Karena kan di situ banyak nama orang. Takutnya nanti iki sopo. Waktu saya sembuh, suami saya bercandain saya. Untung nih waktu kamu sakit, suamimu masih kau ingat. Kalau lupa sama suami, lain. Sampai suami saya juga ikut takut, ikut tegang. Karena kalau takut kalau saya keluar sendiri, gak ingat balik pulang gimana. Tapi Tuhan sembuhkan. Saya nggak tahu kapan persisnya Tuhan itu sembuhkan. Saya tiba-tiba bisa ingat kembali. Saya pendarahan Tuhan tolong. Walaupun pendarahan itu ditemukan, saya punya polip. Ada 3 polip. Dan waktu itu saya harus menjalani operasi dan biopsi. Karena dokter ini menduga kalau itu kanker. Waktu saya dengar seperti itu, saya cuma jawab sama dokter, ya sudah dok, habis gimana kalau Tuhan izinkan. Saya senyum-senyum. Bahkan saya ngomong sama suami saya, kalaupun saya divonis dengan tumor, saya siap kok. Saya akan jalani prosesnya Tuhan. Waktu suami saya dengar itu, suami saya kaget. Biasanya kita kalau dengar penyakit itu menakutkan, tapi kok saya malah bisa berkata seperti itu. Karena saya percaya di balik prosesnya Tuhan ada pemulihan, ada mujizat yang Tuhan sediakan. Saya berkata, saya mau, karena saya percaya dengan tumor ini nanti Tuhan akan sembuhkan. Saya bisa menceritakan kebesaran kuasa Tuhan. Waktu saya mengatakan itu, saya diambil biopsi, diperiksa, dilihat, ternyata dokter berkata, oh ini bukan kanker, ini cuma polip biasa karena gangguan hormon. Waktu saya dengar, saya bersyukur. Di bulan Oktober atau November itu mulai Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Malah apa yang tidak saya pikirkan, untuk saya bisa terima sebuah mobil, suatu bonus yang Tuhan berikan buat kami sekeluarga. Hal yang ketiga, 1 Samuel pasal 30 ayat 1-6. Demikian firman Tuhan.
Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka mengiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abikail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Coba kita perhatikan bahwa di mana Daud mengalami kondisi yang sangat terjepit. Daud tidak tahu apa yang mesti Daud lakukan karena hendak dilempar dengan batu. Justru dalam keadaan terjepit, Daud malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan Tuhan mau di dalam keadaan yang terjepit, di dalam keadaan yang seakan-akan tidak ada perubahan atau pemulihan, yang Tuhan mau kita justru harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita gugur, tapi iman kita harus bertumbuh dan semakin bangkit. Waktu kami bergumul mengenai anak, yang kami dengar suatu kabar bukan kabar yang bagus. Justru kami dengar kabar anak kami ditolak. Karena anak saya sempat telepon, "Ma, aku ditolak lagi sama perusahaan BCG." Waktu kami dengar itu suatu berita yang tidak enak, saya berkata kepada suami saya, kita harus tetap percaya. Walaupun kita dengar kabar yang tidak enak, kita harus bisa jadi dua pengintai, Yosua dan Kaleb. Jangan jadi 10 pengintai. Waktu saya berkata seperti itu, suami saya setuju. Kami sepakat, kami menguatkan kepercayaan kita lebih lagi kepada Tuhan. Kita tidak perlu mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kita. Kita tidak perlu bisa menyelami pikiran Tuhan. Karena sampai kapanpun kita nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. Kita tidak perlu tahu kapan waktunya. Biasanya seringkali kita ini pingin tahu kapan sih Tuhan waktunya. Banyak orang di Surabaya sana tanya, kapan anak saya bisa diterima kerja? Kapan anak saya dapat jodohnya? Itu banyak yang tanya saya. Saya batin, memangnya aku Tuhan? Tuhan aja ditanya kadang aja nggak jawab, apalagi tanya ke saya. Waktu itu saya nggak ngerti kapan waktunya Tuhan. Saya nggak bisa menyelami. Tapi kami belajar untuk menguatkan kepercayaan. Sampai di mana saat kami menguatkan kepercayaan, iman kami tidak gugur. Walaupun dengar kabar tidak baik, walaupun masih lihat keadaan yang belum berubah, tapi kami percaya bahwa di saat waktunya Tuhan pasti ada pemulihan. Dan itu benar-benar terjadi, pemulihan yang luar biasa. Bukan hanya satu Tuhan tolong, tapi semuanya. Dan kita lihat di ayat terakhir, di Roma 11 ayat 36. Demikian firman Tuhan,
Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan punya suatu tujuan. Jika kita mengalami penuaian, jika kita mengalami pemulihan, itu harus kembali bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada itu dari Dia, bukan milik kita, tapi dari Dia untuk kembali Dia. Tapi seringkali waktu kita sudah mengalami yang namanya penuaian, pemulihan, kita lupa sama Tuhan. Kita tidak mengembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk keegoan kita. Waktu saya dapat mobil, saya senang sekali saudara, baru Grace. Lalu gak lama kemudian Tuhan kasih saya suatu penglihatan. Dan di situ Tuhan tanya ke saya, itu mobil dari siapa? Dari Engkau Tuhan. Ini kan berkat dari Engkau. Lalu ya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkata seperti ini, engkau harus pakai itu mobil untuk antar jemput hamba-hambaku. Hamba-hambaku dari luar negeri yang tiap kali kalau diundang di gerejamu. Saya berkata, oke Tuhan, siap. Karena saya dapat berkat dari Engkau, saya mau kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bisa jadi berkat. Lalu saya cerita sama suami saya. Suami saya bilang, tunggu mahir, ini aja kamu belum mahir. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tunggu saya mahir ya. Kan saya belum mahir, belum paham jalan. Lalu Tuhan katakan, ya, setelah kau mahir, antar jemput hamba Tuhan. Suami saya dukung saya, dia sepakat saudara. Jadi kalau kita sudah alami penuaian berkat, kalau kita sudah alami pemulihan, jangan disimpan sendiri, tapi kembalikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kelebaran kerajaan surga. Maka engkau akan lihat, engkau akan alami dan alami lagi dan lagi. Jadi jangan pernah berbicara hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau engkau hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan juga akan hitung-hitungan. Kita undang semua bangkit berdiri, pemain musik, WL dan singer. Thank you Jesus. Kita undang semua bangkit berdiri, pemain musik, WL dan singer. Saya suka dengan lagu ini. Lagu ini adalah suatu lagu yang menguatkan dan menjadi berkat buat saya. Karena waktu saya dengar lagu ini, itu adalah masa di mana saya mengalami suatu proses yang tidak mudah. Saya menangis di bawah kaki Tuhan terus menerus, sampai suami saya berkata seperti ini, "Nih, bisa enggak kalau kamu doa itu gak usah ngabis no tisu?" Saya jawab, kenapa saya doa menangis? Karena terlalu sesak di hati saya. Proses yang tidak mudah. Apalagi waktu itu kondisi anak saya, dia sempat-sempatnya berkata seperti ini kepada saya. Kalau secara manusia, saya bisa sakit hati dengan ini anak. Dia berkata seperti ini. Bukan hanya perkataannya, tapi sikapnya. Saya pernah tidak boleh tidur. Harus mijetin dia,
harus ladenin dia. Saya sempat emosi dan marah, tapi Tuhan menegur saya nggak boleh marah-marah dengan ini anak. Saya harus belajar menyelami hati ini anak. Sampai suatu ketika saya ngomong, Tuhan, tapi pernahkah anak itu menyelami hati seorang mama? Tapi saya belajar untuk sisihkan itu. Dan anak saya berkata seperti ini, Mah, kalau hari ini aku mati, apakah mama tetap bisa mengasihi Tuhan? Apa mama masih bisa melayani Tuhan? Saya sempat disuruh berhenti untuk melayani Tuhan. Saya waktu itu diperhadapkan memilih antara anak atau Tuhan. Kalau anak 4 mati 1, masih ada sisa 3. Tuhan kasih saya anak 1, anak tunggal. Waktu anak berkata seperti itu, hati saya sedih, sesak rasanya. Saya cuma jawab, ya, secara manusia, mama akan sedih kehilangan seorang anak yang mama sayangi. Tapi kalau memang itu Tuhan izinkan, mama tidak akan menjadi kecewa dengan Tuhan. Mama akan tetap terus memuliakan nama Tuhan. Karena mama melayani, mama memuliakan nama Tuhan. Itu karena Tuhan terlebih dulu mengasihi mama. Karena Tuhan yang sudah terlebih lagi mau mati buat mama. Saya jawab seperti itu adalah sesuatu hal yang gak mudah. Suatu ujian iman. Saya tahu perkataan itu sangat menyebalkan bagi setan. Mungkin waktu itu setan berharap saya gugur dalam iman saya. Mungkin saat itu setan menunggu saya menjadi kecewa dengan Tuhan. Tapi tidak pernah kecewa dengan Tuhan. Saya tetap nyembah Tuhan. Saya tetap melayani. Walaupun dalam kondisi pendarahan 3 bulan, saya masih nyampaikan firman Tuhan. Bahkan saya ngisi di acara retreat. Dan saya masih ingat suami saya bawa kantongan. Takut saya lemas, dia bawa minuman untuk yang menambah sel darah merah saya. Saya bolak-balik ke kamar mandi, suami saya tahu. Tapi tidak membuat saya berhenti nyembah Tuhan. Sampai suatu ketika Tuhan memperhitungkan. Karena Tuhan kita tidak pernah berhutang dengan apa yang menjadi taburan kita. Kita harus bisa tampil beda. Kita harus bisa menjadi orang-orang yang hebat. Kita harus bisa jadi orang-orang yang tangguh. Gak peduli masalahmu, tapi karena justru masalah itu jembatan buat setiap kita untuk alami yang namanya penuaian dan pemulihan. Jadi kalau engkau mengalami persoalan dan doa-doamu belum dijawab, tetaplah engkau menguatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Tetaplah engkau cari Tuhan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh, dengan engkau memperbarui dirimu untuk mengintrospeksi, supaya Tuhan benahi semua, bukan hanya di luarnya saja, tapi di hati, di dalam. Kita nyanyi lagu ini dengan sungguh-sungguh. Thank you Jesus, terima kasih. Meskipun Tuhan telah menolongku, meskipun ku di dalam dagingku,
ada mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam membalas. Engkau ada, Yesus setia. Kita nyanyi dari awal. Meskipun Tuhan telah menolongku, meskipun Tuhan di dalam dagingku, tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam masa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam semua terang. Engkau ada, Sekali lagi berkali-kali, kali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam
Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus luar biasa. Musim menabur, musim menuai akan tiba. Pada saat kami taat tunduk kepada firman Allah. Karenanya pada saat ini Engkau memberkati umat-Mu, Engkau mendengar umat-Mu, Engkau perhatikan umat-Mu dalam kondisi seburuk apapun, situasimu seberat apapun. Di dalam Engkau ada pertolongan, di dalam Engkau ada jawaban, di dalam Engkau ada kesembuhan, di dalam Engkau ada pemulihan, di dalam Engkau ada kemenangan, di dalam Engkau ada berkat, di dalam Engkau ada damai sejahtera. Terima kasih Yesus, Engkau sudah berbicara kepada kami pada saat ini. Terus berbicara lebih dalam lagi. Baik pagi ini, ibadah nanti sore, Tuhan akan terus melengkapi kami. Sehingga kami menjadi anak Tuhan yang tangguh, yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah kalah oleh karena keadaan, situasi seburuk apapun. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa, yang sanggup mengatasi semua keadaan, situasi, apapun yang kami alami. Di dalam Engkau ada kemenangan, dalam Engkau ada terobosan, dalam Engkau ada penuaian yang besar. Terima kasih Engkau berkati hamba-Mu, Engkau juga berkati kami. Dan sebentar kami akan menabur, biar kami menabur yang terbaik untuk ladang-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Engkau juga berkati kami, dan sebentar kami akan menabur, biar kami menabur yang terbaik untuk ladang-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan, amin.